Aku akan share beberapa hal, terkait kesehatan supaya bisa ningkatin awareness kita lagi nih sama kesehatan kita, apalagi sekarang lagi ini ya, cuacanya lagi kurang bagus, banyak polusi dan lain-lain. Terus, meningkatkan untuk lifestyle kita supaya lebih healthy lagi dan juga nanti ada tips-tips terkait, menjaga kesehatan kita secara keseluruhan ya. Jadi holistik, nggak cuma secara fisik tapi, mental health kita tuh juga, menjadi concern kita, seperti itu. Nah, aku share screen ya. Oke. Apakah sudah jelas? Udah ya kayaknya? Ya, sudah terlihat, Mbak. Oke, sip. Thank you, Kak Jo. Aku next ya. Nah, pertama-tama nih aku mau cek ombak teman-teman di sini ada nggak sih yang relate sama gejala-gejala ini gitu ya. Boleh kalau ada yang mau jawab bisa open mic atau tulis di kolom chat gejala mana nih yang relate sama kamu gitu ya. Ada mudah ngantuk, gampang capek, tapi capeknya tuh juga rasanya kayak seharian gitu ya. Males ngantor, males kerja, atau ada perasaan mudah stres, ada anxiety mungkin, terus pernah kepikiran, "Aduh pengen resign deh gue, nggak pengen menjalankan ini lagi," gitu ya. Atau kalian tipe-tipe nih yang kerja 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 tipes kayak gitu ya. Mungkin ada nggak nih di sini teman-teman yang relate di sini? Atau mungkin kayak, "Aduh aku gampang 5L, lemah, letih, lesu, lunglai," gitu ya. Ada nggak di sini? Anyone? Atau semuanya tuh mudah ngantuk, gampang ngantuk. Aku mudah ngantuk kalau siang, oke. Itu, sebenarnya ya, I would say kayak, banyak banget orang yang bisa relate sama gejala-gejala ini. Bahkan kita tuh satu orang tuh bisa ngerasain kayak 3 sampai 4 gejala yang ada di sini. Jadi you're not alone sebenarnya, tapi, meskipun ini bisa terjadi sama siapa aja dan nggak mandang umur gitu ya, tetap kita harus waspadai karena gejala-gejala ini tuh bakal nge-lead kita ke sesuatu yang, intinya adalah masalah gitu ya. Oke. Next slide. Oke, nah mungkin, pertanyaannya jadi kita bisa ini ya, nah kenapa sih kita bisa ngerasain gejala-gejala tadi gitu ya, penyebabnya apa? Jadi sebenarnya, kita itu bisa ngalamin gejala tadi kayak mudah ngantuk gitu ya, atau kayak gampang capek, gampang loyo gitu, itu sebenarnya karena, kita menjalankan, lifestyle yang nggak sehat atau unhealthy lifestyle. Jadi kalau, bisa dijabarin, unhealthy lifestyle itu kurang lebih seperti apa, pertama kalau kita konsumsinya itu unhealthy foods, mungkin kita nggak sadar ya. Teman-teman di sini ada nggak sih yang favoritnya makanan ayam geprek, ayam gepuk, ayam pak gembus gitu ya, atau fast food, McD gitu? Ada nggak yang favoritnya sehari-hari biasanya makan itu gitu ya? Nah, ini tuh sebenarnya makan-makan kayak gini, terus ditambah kayak sayur buahnya itu kurang, minum air putihnya juga males. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang punya pola makan yang kurang sehat, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini nggak bagus kalau kita terapin terus-terusan. Jadi sebenarnya kalau ditanya, "Boleh nggak sih coach kayak makan makanan yang, apa, McD-McD gitu ya, atau makanan frozen food gitu sebenarnya boleh nggak?" Boleh, tapi tetap in moderation gitu. Jadi itu bukan menjadi, makanan yang setiap hari kita konsumsi. Kalau misal kita lagi, craving sesekali nggak apa-apa, tapi kalau misalnya craving setiap hari sih jangan ya. Kayak gitu. Terus yang kedua, physical inactivity. Nah, di sini ada nggak nih teman-teman di media yang, kaum rebahan gitu ya, bawaannya tuh pengen nempelnya kasur mulu, terus kalau diajakin olahraga tuh susahnya minta ampun. Tapi kayaknya sih nggak ada ya, soalnya aku cek-cek, sedikit gitu ya di media tuh ada klub-klub tenis gitu ya, aku lihat kayaknya udah mulai, menjalankan healthy lifestyle, udah banyak, olahraganya gitu ya. Jadi, teman-teman, kalau misal punya kebiasaan itu, ikut klub, punya teman yang biasa diajakin olahraga, punya rutinitas, itu bagus banget, dilanjutkan aja gitu ya. Terus yang ketiga habit, drinking atau smoking. Obviously ya, 2 ini kayak udah tahu, semua orang udah tahu kalau ini, nggak bagus untuk kesehatan, tapi mungkin sebenarnya ada hal-hal lain yang sifatnya sama adiktifnya, kayak kebanyakan nge-game gitu ya, atau main media sosial tapi itu kebanyakan dan ini tuh bisa leading kayak, rasa insecurity gitu ya, macem-macem, atau screen time kita tuh jadi, tinggi banget, kayak gitu. Terus yang keempat lack of sleep atau kurang tidur. Nah, mungkin di sini ada nggak teman-teman yang suka
suka begadang atau begadang itu karena nonton drama Korea atau suka nonton ala-ala Netflix and chill gitu ya, saking chillnya dia sampai pagi nggak berasa gitu karena ngabisin 6 season kayak gitu. Nah ini adalah ciri-ciri orang yang punya unhealthy lifestyle dan sebenarnya ini termasuk umum ya untuk lifestyle teman-teman yang atau kita-kita nih yang hidup di abad ke-21 karena sebenarnya kalau dibandingin zaman orang tua kita gitu ya sekarang kan udah zamannya teknologi yang terbaru 4.0 gitu ya pasti tantangannya jauh lebih berat akses untuk mendapatkan sesuatu itu lebih mudah makanya kita lifestyle seperti ini tuh mudah banget untuk kita serap gitu dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Oke, next. Nah, teman-teman di sini bisa lihat gitu ya. I want to share with you guys some facts. Jadi kalau berdasarkan data dari WHO nih ya, jadi jelas ya dari mana sumbernya. Kalau berdasarkan data dari WHO globally gitu, jadi penyebab kematian tertinggi di dunia adalah itu pertama penyakit jantung, terus kedua itu stroke, paru-paru, diabetes dan lainnya. Teman-teman sebenarnya bisa lihat sih di grafik yang sebelah kiri ini ya, kayak gitu. Dan kelihatannya emang, ih kok serem banget sih coach, kayaknya saya nggak mungkin deh, orang saya masih muda gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang menyebabkan penyakit-penyakit ini itu adalah ini di sebelah kanannya ada gitu ya. Jadi kalau kita lihat persentasenya, yang paling tinggi itu adalah pertama di tobacco atau merokok gitu ya, sama poor diet and physical inactivity. Mungkin rasanya nggak sekarang, tapi nanti kalau misalnya kita udah tua gitu ya, aku nanti menyesal. Karena pas mudanya, aduh saya sayang sekali nggak memanfaatkan masa muda saya untuk merawat diri saya, kayak gitu biasanya. Nah, aku pengen share juga ya ilmu baru mungkin buat teman-teman semua. Jadi sebenarnya dari Harvard Medical School ini tuh ada uh, istilah yang namanya lifestyle medicine. It can be a long term solution gitu ya buat teman-teman yang mau ngubah lifestyle. Jadi sebenarnya dari lifestyle ini ada 6 pilar yang utama. Yang pertama itu exercise, tentunya latihan fisik ya. Tadi bagus banget. Misalnya di set media tuh udah ada klub-klub olahraga gitu ya. Mungkin teman-teman nanti bisa join atau mungkin udah join sekarang. Jadi semangat, lebih semangat untuk join olahraganya. Terus yang kedua itu ada nutrition. Gimana nih makanan kita sehari-hari? Masih makanan yang berminyak-berminyak enggak? Apakah udah seimbang selalu ada sayur dan buahnya setiap hari kayak gitu. Terus tidurnya. Dan ini waktu istirahat ya maksudnya. Jadi untuk waktu istirahat sendiri kita tuh harus memperhatikan dua hal. Yang pertama kuantitas dan juga kualitasnya. Kuantitas itu tidur mungkin sehari itu bisa 7 sampai 8 jam ya idealnya. Dan untuk kualitasnya sendiri itu kita ngeceknya gimana coach. Jadi kita cek pas bangun tidur tuh kita ngerasa refresh nggak, ngerasa recharge nggak. Kalau misalnya kamu nggak ngerasain itu, oh berarti ini kualitas tidurnya tuh kurang seperti itu. Terus yang ketiga, stress resilience gitu ya. Jadi ini balik lagi ke mental health pribadi kita. Gimana kita nge-handle emotions kita, handle stressor-stressor yang ada di sekitar kita gitu ya. Terus yang kelima ada positive social connection. Jadi ini social well-being, bagaimana hubungan kita sama rekan kerja kita, sama teman sedivisi gitu ya, sama support system kita, atau sama pasangan kita gitu ya. Dan terus yang terakhir avoidance of risky substances. Jadi risky substances ini bisa macam-macam ya, nggak cuma yang kayak narkoba gitu. Enggak, sebenarnya kayak rokok tadi, terus sering minum-minum alkohol gitu ya, tapi unregulated dan sering mengarah ke adiksi atau hal-hal lain yang sebenarnya sama adiksi juga, tapi ini destruktif. Contohnya itu kalau kita adiksi berlebihan sama kayak judi. Biasanya sekarang yang lagi ngetren judi online kan tuh. Terus game-game, nge-game atau sosial media. Dan hal-hal ini tuh kalau misalnya kita biarkan aja itu bisa merusak otak kita. Kayak gitu. Oke, nah tadi kan aku udah ngejelasin gitu ya, kayak apa aja sih 6 pilarnya dan aku mau jelasin sekarang manfaatnya kalau kita menjalankan si lifestyle medicine atau gaya hidup sehat. Pertama tentunya hasil medical check up bagus. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah hasil medical check up gitu ya. Biasanya kita ke rumah sakit, terus dicek kayak ditimbang berat badan, terus dicek darahnya, kolesterol gitu ya, gula darahnya gimana. Dan tentunya kalau kita ngejalanin healthy lifestyle, medical check up ini hasilnya pasti bagus karena
pasti misalnya tadinya kita overweight atau mungkin kategori obesitas gitu ya. Tapi karena kita menjalankan healthy lifestyle, jadinya berat badan kita turun. Otomatis perut kita yang tadinya buncit nih, jadi kempes gitu ya, jadi mengecil lingkar pinggangnya. Terus gula darah, tekanan darah, kolesterol tuh pasti mengarahnya ke normal dan cenderung stabil gitu ya. Terus yang kedua tentunya jadi makin produktif. Terus nanti bisa dipuji sama atasan gitu ya atau sama leader kita. Terus nanti mungkin teman-teman di sini bisa jadi dapat promosinya cepet gitu kan karena performance-nya bagus ya kan. Jadi kalau misalnya kita menjalankan healthy lifestyle itu tuh kita jadi lebih nggak gampang capek. Tadi ya yang kayak dirasain teman-teman gampang ngantuk, gampang capek. Nah ini kalau misalnya kita lifestyle udah bagus itu bisa mengurangi ini. Terus, saat bekerja juga kita tentunya pasti lebih fokus dong karena, apa namanya, energi kita itu kita fokuskan ke pekerjaan kita, kayak gitu. Terus, performance kita nanti pas di akhir reviewnya, "Oh bagus nih, kamu dipromosiin ya," kayak gitu. Nah itu sih yang kita harapkan dari menjalankan gaya hidup sehat. Dan terakhir tentunya bikin diri kita sendiri dan, teman-teman di sekitar kita tuh juga bahagia karena badan kita lebih fit, ya. Terus, lebih bugar tentunya, ngerjain sesuatunya tuh lebih semangat, energik gitu ya. Terus, istirahat itu juga, lebih berkualitas tentunya. Jadi pas kita istirahat tuh kita benar-benar memaksimalkan waktu kita supaya, itu tuh benar-benar bisa nge-recharge energi kita, seperti itu. Terus, aku mau ngasih basic recommendation aja sih, ini untuk, menjaga kesehatan fisik gitu ya. Pertama, terapkan gizi seimbang. Hayo teman-teman di sini ada yang nerapin piring ini enggak? Namanya ini, piringku gitu ya, isi piringku. Jadi sebenarnya teman-teman, yang mungkin baru ada yang tahu, sebenarnya tuh piring yang makan yang bener tuh seperti ini, ya. Porsiannya kayak gini. Jadi setengah porsi itu diisinya sama makanan pokok dan lauk lauknya. Jadi makanan pokoknya nih sekitar 2/3-nya gitu ya. Jadi it could be anything, mau teman-teman ganti nasi putih, nasi merah boleh, tetap nasi putih boleh, mau ganti pakai shirataki yang sekarang lagi ngetren, nasi porang boleh banget gitu ya. Terus ini ada lauk pauk juga, boleh mau ikan, udang, seafood, anything, ayam, daging, atau teman-teman mau bahasanya yang ngetren sih sekarang plain based food gitu ya, alias tempe tahu, itu juga boleh, kayak gitu. Dan setengah piringnya ini baru diisi sayuran gitu ya. Cuma memang porsinya ini lebih banyak sih sayurnya daripada buahnya, kayak gitu. Terus kalau misal mau start slow dulu deh Coach, nggak mau yang terlalu, ribet banget nih kalau ngubah piring gitu ya, susah. Coba aja nih pelan-pelan batasi gula, garam, dan minyaknya. Jadi misalnya biasanya sebelum ngantor suka jajan, gorengan, atau siang-siang ngantuk, beli kopi deh, kopi susu gula aren gitu ya. Terus atau, buat temennya si kopi susu harus ada ini dong, cemilan gitu kan, harus ada ciki-cikian atau biasanya di TokTok gitu ya, aplikasi TokTok ada basreng. Nah, nah itu tuh biasanya suka dijadiin cemilan teman-teman kalau lagi kerja, kayak gitu kan. Nah, ini mulai dibatasi. Jadi kalau misalnya kita biasa, kalap makannya gitu ya, nah ini mulai kurangin aja. Biasanya pesen kopinya, ya udah deh ganti yang less sugar gitu, mungkin tadinya 100 sampai 120% gulanya kurangin deh jadi 50 sampai 70% aja, kayak gitu. Terus gorengan mulai dibatasin gitu ya, biasanya bisa setiap hari, sekarang ya udah deh 3 hari sekali aja lah gitu ya, bosen makan gorengan mulu nggak sehat ya kan. Terus kalau makan yang asin-asin nih, ciki-cikian gitu ya, coba pakai, piring yang kecil. Jadi kamu tahu porsi makan kamu nih segini dan nggak boleh lebih, kayak gitu ya. Kadang kalau kita makan langsung nih dari plastiknya, itu tuh kita cenderung kalap, apalagi kalau sambil Netflix and chill ya kan, itu udah pasti banget sih bakal habis sekilo-sekilonya gitu kan, nggak berasa. Terus yang kedua, ini olahraga 150 menit per minggu. Mungkin kelihatannya, aduh lama banget 150 menit, tapi tipsnya adalah ini dibagi waktunya. Jadi, let's say kita olahraga itu weekdays ya kan, untuk dia weekend-nya itu kita jadiin waktu untuk rest day sama jadi 2 jam 45 menit. Oke, ini ya, jadi, eee, ini pas weekdays-nya kita olahraga sehari 30 menit aja. Terus kan, teman-teman bisa kombinasiin latihan kardiovaskular sama beban. Terutama buat cewek-cewek ya, jangan takut, kita tuh weight training atau kayak pakai barbel atau yang kelihatannya tuh emang, "Aduh kayaknya nanti otot saya bakal kayak Ade ya, kayak gitu kan. Enggak, tenang aja kalau cewek tuh nggak akan kayak gitu ya, nggak akan badannya kayak, berotot banget gitu. Tapi
lumayan untuk melatih otot-otot kita supaya nggak kaku dan lebih ini ya, punya strength gitu seperti itu. Karena cewek-cewek kan butuh ya, ada saat-saatnya kita nih butuh kekuatan kita untuk melakukan sesuatu, apalagi kalau misalnya lagi nggak ada cowok-cowok gitu kan. Terus yang ketiga, konsumsi cairan 2 liter per hari gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada nggak yang masih sulit gitu ya, minum 2 liter per hari? Ada nggak nih yang kayaknya susah banget coach, 2 liter per hari saya mah paling kalau inget aja gitu kan. Nah, sebenarnya 2 liter itu tipsnya biar kelihatan nggak gampang gitu ya dan kita nggak begah, itu teman-teman minumnya itu 1 sampai 2 gelas itu sebelum waktu makan. Jadi misalnya kita makan kan 3 kali sehari gitu ya, terus kita makan nih sebelum waktu makan berarti udah 6. Jadi nanti 6 gelas, terus empatnya itu di sela-sela waktu makan aja. Akhirnya kita bisa achieve nih 10 gelas kayak gitu. Jadi apa namanya, kita tetap terhidrasi ya. Jadi ini udah minimum banget, bare minimum banget 2 liter tuh per hari gitu ya. Jangan kurang, kalau bisa malah lebih kayak gitu. Terus yang keempat tidur ya. Tadi aku udah sempat mention sebelumnya terkait kualitas dan kuantitas untuk tidur. Ini sebenarnya balik lagi sih sama aktivitas teman-teman gitu ya. Tapi yang aku ingin ingatkan, jangan sampai misalnya kita pas weekdays itu tidurnya kurang. Pas weekend kita balas dendam, ya kan? Balas dendam, apa namanya? Karena saya tidurnya kurang, saya mau tidur sampai siang gitu kan. Nah itu sebenarnya nggak bagus juga. Jadi kalau teman-teman belum tahu gitu ya, FYI nih, kalau misalnya kita tidurnya kelamaan, itu tuh bikin perut buncit gitu. Jadi sebenarnya harus ideal kayak gitu. Jadi usahakanlah minimal 7 jam gitu ya. Makanya banyak orang tua yang suka bilang, jangan tidur mulu, gendut nanti. Nah itu tuh sebenarnya emang secara saintifik itu tuh benar kayak gitu. Jadi mulai perhatikan lagi waktu tidurnya gitu ya. Terus yang terakhir mengontrol adiksi terhadap substansi tertentu. Kalau misalnya ngerokok gitu ya, mulai tracking aja dan kurang-kurangin frekuensi merokoknya kayak gitu. Nah, selanjutnya tips untuk ini ya, makan sehat di tempat kerja. Mungkin teman-teman di sini ada yang nggak di kantor, mostly WFH gitu ya. Nah, ini pertama sih bawa bekal sendiri atau sebenarnya nyiapin makan sendiri gitu ya. Jadi kita tahu nih makanan apa aja sih yang baik untuk kita konsumsi dan apa aja sih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita tahu nih yang kita konsumsi itu apaan, bukan makanan yang nggak sehat gitu ya. Terus kelebihannya juga kita bisa meal prep dulu nih. Mungkin teman-teman bisa nge-schedulein, oh minggu depan saya mau makan ini, kayak gitu. Lebih gampang. Jadi ngehemat waktu juga pas hari hanya gitu ya. Dan kita bisa customize juga makanan yang emang kita suka kayak gitu. Kalau misalnya emang nggak ada waktu, nggak ada apa ya, nggak punya celah waktu untuk nyiapinnya, mungkin bisa ikut catering sehat karena itu lebih jelas ya kuantitas kualitas makanannya ketahuan nih, berapa kalorinya, berapa proteinnya gitu. Jadi kita tahu asupan kita. Yang kedua yang sering disepelein mungkin ya teman-teman di sini karena fokus kerja, makannya akhirnya nggak tepat waktu. Nah, sebenarnya makan tepat waktu itu penting banget pertama untuk bantu jaga gula darah kita. Jadi kalau orang yang diabetes itu gula darahnya tuh naik turun naik turun naik turun kayak gitu kan. Nah itu sama, kalau misalnya kita makan nggak tepat waktu, itu gula darah kita low banget, rendah banget. Terus pas kita sekalinya makan, makannya kalap. Langsung pesan all you can eat gitu kan. Langsung banyak banget kalori yang kita masuk. Nah itu bikin gula darah langsung naik kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya kita terus-terusan lifestyle kayak gitu, itu tuh bisa mengarah ke penyakit diabetes. Emang agak serem ya, tapi that's the reality, it could happen gitu. Tapi kalau misalnya kita merubah nih dari sekarang, itu bisa terhindar dari penyakit itu. Terus yang ketiga pakai tumbler. Sebenarnya ini ya, ini aku juga menyediakan tumbler di sini. Jadi sebenarnya kita biar tahu nih tracking, oh hari ini saya udah minum segini, ini botol pertama apa botol kedua gitu ya, udah berapa liter kayak gitu. Jadi lumayan juga kalau misalnya ini udah habis, teman-teman bisa jalan, gerak gitu ya, nge-refill airnya dulu. Jadi lumayan aktivitas fisik kita nambah kayak gitu kan. Terus yang terakhir snacking. Nah, teman-teman bisa mulai pilih-pilih nih sekarang snacknya. Jangan makanan yang ultra processed food mulu ya. Ultra processed food tuh apa, Coach? Jadi kayak chips, terus french fries gitu ya, atau cookies, ya, cemilan-cemilan ciki-ciki lainnya. Itu tuh sebenarnya ultra processed food. Jadi mulai kurangin aja dulu porsinya. Misalnya apa biasanya makanan bisa 1 bungkus, oke sekarang dipindahin ke piring, makannya jadi lebih sedikit. Atau kita bisa cari replacementnya, penggantinya yang lebih sehat ya tentunya dan lebih jelas lah kandungan gizinya tuh apa. Misalnya bisa ganti kayak
kacang-kacangan. Kacang-kacang tuh boleh kacang panggang gitu ya. Terus snack bar kayak yang di foto ini. Terus misalnya ada suka yang nyemilin edamame itu boleh banget. Atau misalnya lagi craving yang manis-manis gitu ya, biasanya makan minum boba. Oke, ganti deh jadi jus lebih sehat gitu. Nah, selanjutnya kesehatan mental gitu ya. Aku agak sedikit-sedikit ke arah sini. Pertama, komunikasi terbuka. Jadi teman-teman, semisal ada perasaan kamu gimana ya, ada gundah gulana atau misalnya ada challenges nih yang kamu hadapin saat mengerjakan pekerjaan kamu, jangan ragu untuk ngomongin sama teman kamu, teman sedivisi, leader kamu, atasan gitu ya. Karena sebenarnya dukungan sosial itu bisa bantu untuk ngeredain pressure yang kita hadapin. Mungkin awalnya susah gitu ya kita open up ke orang, tapi kalau misalnya ada yang introvert gitu di sini agak susah, nggak apa-apa coba pelan-pelan. Mungkin awalnya dari teman dekat dulu gitu ya. Kita yang penting kita tahu aja boundaries kita tuh sampai mana kita share ke teman kita kayak gitu. Terus yang kedua power nap. Jadi teman-teman mungkin ada yang pernah tahu atau pernah dengar gitu ya terkait power nap. Jadi ini kita tidur 15 sampai 20 menit di waktu istirahat ya tentunya. Terus kita mati notifikasi kita aja. Ini tuh bisa bantu untuk recharge tenaga kita, pikiran juga jadi lebih refresh, mood kita juga jadi lebih baik gitu ya. Jadi setelah kita tidur 20 menit itu tadi, kita tuh lebih siap untuk menghadapi pekerjaan hari ini kayak gitu. Terus yang ketiga teknik relaksasi. Dan kalau ini tuh sebenarnya macem-macem banget ya teknik relaksasi kayak ada meditasi, mungkin di sini ada suka yang ikut kelas yoga itu juga bagian untuk relaksasi atau mungkin yang basic simple yang bisa dilakukan oleh siapa aja dan kapan aja itu latihan pernapasan kayak deep breathing gitu ya. Itu bisa ngeredain stres kita, terus jadi lebih tenang juga pikiran kita. Terus yang keempat nih, jangan lupa untuk cari hobi atau kegiatan pribadi. Ya, hitung-hitung me time lah ya gitu. Jadi kita melakukan hobi atau kegiatan yang kita sukai di luar jam kerja tentunya, misalnya lagi weekend gitu ya, ini bisa bantu untuk mengalihkan pikiran kita dari stres pekerjaan gitu. Jadi sempetin waktu untuk me time sesekali gitu ya, biar fokus kita nggak habis untuk pekerjaan aja gitu. Terus kalau untuk kesehatan fisik gitu ya, dari olahraganya, pertama nih yang paling penting postur duduknya dulu gitu ya. Pastiin kursinya, mejanya itu udah sesuai dengan eee, preferensi kita masing-masing karena tinggi kita beda-beda ya. Dan diatur supaya cara kita menatap layar itu sesuai. Kalau misalnya emang butuh support pakai bantal, pakai gitu boleh. Terus yang kedua naik tangga dibandingin naik lift gitu ya. Jadi kita manfaatin nih kalau misalnya ada tangga, naik tangga aja lah daripada pakai lift gitu kan. Lumayan hitung-hitung naikin aktivitas fisik kita gitu ya. Naik turun tangga mungkin di rumah kayak gitu. Terus yang ketiga peregangan. Jangan lupalah sesekali stretching. Aku tahu banget pasti di sini kayak bisa ngehabisin waktu yang lama depan laptop gitu ya. Itu tuh bikin kayak otot-otot kita tuh jadi tegang, terutama tuh bagian leher, bahu gitu ya, lengan, pegelangan gitu kan karena ngetik. Nah, supaya nggak kaku kita stretching lah sekali gitu. Ya teman-teman bisa ini ya cari di YouTube banyak banget dan kasih reminder aja di handphone gitu ya, reminder misalnya beberapa jam sekali stretching kayak gitu. Atau pas waktu snack time gitu, itu bisa jadi waktu untuk stretching juga. Yang keempat, berdiri dan bergerak setiap jam. Nah, supaya kita tuh nggak duduk kelamaan gitu ya, karena itu bisa ngaruh ke sakit punggung nih. Kaum-kaum jompo aku tahu banget, pasti permasalahannya tuh biasanya di punggung ya kan, punggung, pinggang tuh sakit. Terus peredaran darah kita tuh jadi nggak lancar, karena tuh biasanya kesemutan gitu kan, tiba-tiba kesemutan. Nah, ini bisa jadi karena emang kita kelamaan duduk aja gitu ya, sampai nggak berasa ternyata udah bisa berjam-jam kayak gitu. Nah, pasti teman-teman aku yakin banget udah basi banget nih Coach Iza ngasih taunya itu lagi udah pernah dengar ya gitu kan. Nah, udah tahu dari medsos mungkin atau searching sendiri dari YouTube gitu ya. Tapi sebenarnya aku pengen tahu sih kenapa sih sulit banget untuk dilakukan? Ayo, ada yang mau share nggak nih? Teman-teman boleh open mic atau mau share di chat boleh banget. Kenapa sampai sekarang belum bisa menjalankan kebiasaan yang sehat tadi gitu? Ayo, siapa dulu nih yang mau jawab? Boleh, boleh. Ayo, ada siapa aja sih di sini? Aku pengen cek. Ada yang ini nih aku lihat kurang waktu buat tidur. Oke, tubuh tidak bertindak sesuai niat hati. Betul, nggak salah. Ayo, siapa
biasanya udah mulai terus tiba-tiba apa aktivitas kita berubah akhirnya nggak lanjut lagi. Ayo siapa lagi mau sharing? Kurang motivasi. Oke. Ada lagi yang mau sharing aku tungguin. Ada siapa lagi nih? Set goals yang nggak achievable. Oke. Ada lagi. Kenapa sih sampai saat ini belum bisa melakukan tadi? Padahal ya aku mah tahu emang tiap hari harus makan sayur, harus minum, tidak bisa disiplin ya. Malas lingkungannya nggak mendukung gitu ya. Oke, kurang support system, selalu mencari alasan, workaholic. Waduh, tolong ini ditandain, Kak, ini workaholic nih. Semangat berarti. Nggak ada yang ngingetin, aduh, sad banget. Oke, jadi sebenarnya ya, aku mau share juga nih teman-teman. Jadi action yang atau take action itu bisa dilakukan ketika kita tahu pertama seberapa mungkin kita terkena kondisi ini gitu ya. Misal kondisi sakit gitu ya. Mungkin emang kita mikirnya aduh pasti yang gampang kena penyakit-penyakit gitu mah ya orang tua gitu ya. Kalau kita yang masih muda-muda mah enggak. Tapi itu tadi ya, sekarang ini tuh nggak menutup kemungkinan buat kita tuh yang masih muda-muda gini buat terkena penyakit kronis di usia muda gitu. Bisa karena riwayat orang tua gitu ya, dan terutama yang tadi penyebabnya itu dari lifestyle kayak gitu. Mungkin nggak berasa sekarang tapi beberapa tahun ke depan bisa jadi ngerasain banget gitu ya. Terus apa namanya, separah apa kondisinya. Terus yang ketiga motivasinya apa, biasanya ini nih yang paling penting. Tadi ya ada yang tanya nggak ada motivasi gitu ya. Jadi mungkin kita cari tahu dulu nih why-nya kenapa sih gue harus kayak gitu ya. Bisa jadi mungkin motivasinya pengen sehat, pengen panjang umur, pengennya kalau udah tua tuh nggak nyusahin banyak orang, nggak nyusahin anak cucu gitu ya. Aduh jauh banget pikirannya coach. Kayak gitu. Atau mungkin yang simpel kayak biar penampilannya lebih menarik gitu ya, atau biar nggak diledekin sama temennya, ih kamu gendutan ya gitu kan biasanya. Apalagi kalau misalnya lagi kumpul keluarga ada aja tuh biasanya yang suka iseng usil nanya-nanya kayak gitu ya, ngeledek. Biasanya kayak gitu. Terus tanya juga ke diri kita apa sih manfaat yang bisa kita rasain, kita harus tahu juga gitu ya manfaatnya. Tadi udah aku sebutin, mungkin cewek-cewek gampangnya biar kulitnya glowing gitu ya. Terus kalau cowok-cowok biar badannya lebih bagus, biar lebih berisi tapi otot gitu ya, bukan lemak. Terus penghalangnya apa gitu. Nah, penghalangnya apa nih? Tadi kan teman-teman udah share gitu ya. Kalau misalnya aku bisa elaborasi dari semua klien-klien aku gitu ya, yang pernah aku tangani, biasanya itu pertama, sehat itu dianggapnya mahal, kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang sehat itu mahal, enggak juga sih. Sebenarnya banyak banget cara untuk hidup sehat, tapi tetap affordable, sederhana gitu ya, enggak nyusahin kita. Jadi semisal segampang kayak misal kita bawa bekal sendiri, nyiapin makanan sendiri. Mungkin kalau catering bakal apa costnya lebih banyak gitu ya. Tapi itu efisiensinya di waktu kayak gitu. Terus yang kedua banyak godaan. Nih tadi ya, ada yang sayang banyak godaan yang lingkungannya nggak mendukung. Misalnya mudah tergoda sama makanan yang nggak sehat. Misalnya sekarang eh, apa namanya? Kita buka HP udah bisa pesan makanan martabak lah, McD lah, anything gitu ya. Scrolling TikTok, isinya basreng gitu kan, keripik basreng. Nah itu tuh yang bikin sebenarnya kita jadi susah ya mengambil tindakannya itu. Terus biasanya terlalu sibuk tadi ya, misalnya tadi ada yang disebut workaholic, terus kayak nggak ada waktu untuk apa ya melaksanakan hal-hal lain di luar kerjaan. Nah sebenarnya kita tuh punya 24 jam loh guys sehari. Mungkin suka ada yang mikir aduh 24 jam tuh nggak cukup deh coach kayak gitu kan. Tapi sebenarnya sempetin aja waktu kayak cuma kita dari 30 menit dari 24 jam itu yang kita ambil untuk olahraga. 7 jam dari 24 jam itu yang kita ambil buat apa namanya tidur gitu. Karena sebenarnya kalau kita tidur juga otomatis nanti apa namanya next time maksudnya besokannya itu tuh kerja kita lebih efisien, lebih efektif karena energi kita tuh beneran fully recharge gitu kan. Jadi sebenarnya itu adalah investasi guys kayak gitu. Terus yang keempat biasanya nih tadi ya kurang disiplin, kurang konsisten gitu ya. Jadi sebenarnya nih ada cara-cara behavioral science yang bisa bikin kamu disiplin. Tapi mungkin kitanya aja sih yang belum tahu how to unlock it gitu ya. Oke, next. Nah, ini dia. Speaking of konsistensi atau disiplin gitu ya. Jadi
ada satu konsep yang menarik dari buku Atomic Habits by James Clear. Aku yakin ini udah sangat-sangat familiar banget sama teman-teman gitu ya. Mungkin biasa ke toko buku suka ngeliat gitu kan, atau biasa baca apa e-booknya kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu, di Atomic Habits ini konsepnya itu kalau kita punya goals, jangan langsung ngubah kebiasaan kita secara drastis gitu ya. Jadi kita fokus dulu aja nih sama habit yang kecil-kecil atau sederhana dulu, tapi we can do better 1% every day gitu ya. Jadi konsistensinya itu yang penting. Dan ini hasilnya pasti akan jauh lebih efektif dibandingkan kalau kita ngubah habit kita secara drastis, tapi cuma sementara. Misalnya konteksnya kita diet gitu ya, pengen weight loss, pengen nurunin berat badan. Terus apa namanya? Akhirnya dietnya ini jadi yoyo alias naik turun naik turun. Gimana contohnya coach? Misalnya kita turun nih 10 kilo dalam 3 bulan gitu ya. Tapi ternyata di bulan ke-12 kita udah balik lagi berat badannya kayak semula gitu ya. Jadi sama aja karena habit kita tadi selama 3 bulan tadi untuk turun berat badan 10 kilo kita ngubah drastis. Aduh capek ngos-ngosan banget dietnya. Tapi ternyata pas selesai dietnya, kita udah balik lagi ke habit yang semula kayak gitu. Nah, ini nih yang bikin dietnya jadi gagal gitu ya. Nah, yang penting konsistensi. Dan perlu teman-teman ketahui, sebenarnya konsistensi itu bisa dibentuk dengan sains. Bisa kita engineer. Pertama, kita tuh harus punya dulu tekadnya gitu ya. Kita punya goals-nya, terus jadikanlah itu sebagai tekadnya. Dan usahakan tekadnya itu adalah sifatnya internal gitu ya. Jadi let's say kita pengen nurunin berat badan karena pengen punya pacar kayak si A yang ganteng atau cantik ini gitu ya. Itu sebenarnya motivasinya tuh lemah guys. Jadi kenapa lemah? Karena progres untuk weight loss kita itu bergantung sama si kondisinya si A. Jadi nanti kalau misalnya si A-nya pacaran sama yang lain gitu ya, motivasi kita jadi hilang gitu kan. Jadi kita perlu internalisasi motivasi kita. Misalnya kita diet, oke, gue pengen diet karena buat diri sendiri supaya lebih sehat, karena gue sayang sama diri gue sendiri, pengen menjaga kesehatan, pengen bersyukur atas kesehatan atau umur yang sudah dikasih sama Tuhan kayak gitu ya, dan ngerasa kalau gue tuh berhak bahagia. Nah kayak gitu, jadi sebenarnya kita harus internal dulu ya, niatnya itu, motivasinya dan tekadnya. Dan teman-teman kalau misalnya tipsnya ini juga buat smart target ya. Tadi ada yang mention juga kayak bikin target yang nggak realistis gitu ya. Nah, sebenarnya ini bikin target yang smart, yang spesifik ya, mau berapa kilo, measurable, bisa tahu ya ketahuan berapanya. Terus achievable yang sekiranya masih bisa kita achieve lah gitu ya, yang realistis dan juga time restricted. Jadi ketahuan nih 10 kilo dalam 6 bulan. Let's say kayak gitu. Terus yang kedua, kita nih juga harus nurturing tekad kita dengan cara apa? Menghargai progres yang kita buat meskipun itu kecil. Jadi step by step progress itu matters ya, small wins matter. Kalau teman-teman tahu hashtag itu. Jadi kita tuh harus ini ya, sayang sama diri kita, ngasih self reward nggak apa-apa sesekali kalau misalnya kita udah melakukan progres setiap harinya. Jadi sebenarnya kalau kita dipuji sama orang atau kita muji diri sendiri gitu ya, itu tuh bisa nge-trigger hormon yang namanya dopamin. Dan dopamin itu adalah hormon kebahagiaan yang sifatnya addicted. Jadi adiksi yang di sini sifatnya itu positif ya, nggak yang kayak tadi aku sebutin sebelumnya. Di sini sifatnya positif dan boleh dilakukan gitu. Oke. Dan sifatnya adiktif tapi positif. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang positif kayak misalnya turun berat badan, olahraga, makan sehat gitu ya, itu kita jadi edik untuk melakukan hal-hal yang baik kayak tadi gitu. Dan jangan lupa untuk sering melakukan kegiatan yang mindful gitu ya, nggak terlalu overthinking masa lalu kita, nggak terlalu overthinking hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi di masa depan. Aku yakin biasanya suka ada yang kepikiran kayak gitu kan. Pokoknya kita mindful aja, just be present, hadapin apa yang sekarang kita ada, yang ada di depan kita gitu ya. Terus yang ketiga, menjaga konsistensi. Nah, ini penting banget ya, untuk jaga konsistensi karena apa namanya? Agak susah kalau misalnya kayak nggak ada temennya, nggak ada yang watching kita, biasanya kayak gitu ya awal-awal melakukan healthy lifestyle. Jadi teman-teman bisa nih, nanti kan kalau di Fit Happy itu ada coach-nya. Jadi tiap minggu tuh pasti akan ketemu coach yang berbeda-beda. Bisa konsultasi, bisa sharing session, anything gitu ya, nanya-nanya terkait diet bisa. Terus nanti juga kita akan provide pakai Fit Happy apps gitu ya. Jadi nanti di Fit Happy tuh bisa ngasih reminder, kalian bisa tracking progress berat badan, terus
anything basically, aktivitas makan, aktivitas fisik gitu ya. Dan misalnya kalau butuh kayak support system yang sifatnya digital, mungkin tadi ada yang bilang nggak ada support system. Nah, pakai aja nih support system digital dulu gitu ya. Kalau misalnya belum ada temennya, nanti lama-kelamaan ada temennya kok kalau di Fat Happy ya. Dan ini akan bisa bantu ngubah lifestyle kita jadi lebih konsisten dan sehat gitu. Oke, nah yang terakhir dari aku gitu ya, sebelum kita ke Q&A, kata-kata mutiara gitu. Jadi perubahan itu dimulai dari diri sendiri gitu ya, mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil-kecil dulu aja, yang sederhana, yang penting nomor satu itu adalah konsisten, kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa pelan-pelan berubah, yang penting kita konsisten dulu nih, nanti kalau misalnya kita udah konsisten, baru kita mulai perubahan-perubahan yang lebih besar lagi, lebih advance lagi, jadi hasilnya lebih maksimal, kayak gitu. Oke, I think that's it from me. Aku balikin lagi ke Kak Jo ya.